santai ya, tunggu sejenak ya. Mas Toif, ahlan wa sahlan. Salam teman-teman, dinanti sejenak ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatu ahlal jinan fatahiyatum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa live lagi, live bareng bersama para asatid yang mumpuni. Dan alhamdulillah di kesempatan ini live IG yang kedua yang kita lakukan pakai IG-nya Al-Wafa. Alhamdulillah, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol teman-teman perihal apa yang berkaitan dengan Idul Adha, apa yang berkaitan dengan kurban. Karena kita dapati Idul Adha dan kurban ini satu momen yang datangnya nggak tiap hari di situ. Jadi banyak daripada ikhwanina kaum muslimin muslimat banyak kebingungan mungkin di situ terkait hukum, terkait perjalanan dalam beribadah yang dikhususkan hanya di Dzulhijjah, lebih-lebih yang dikhususkan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, hari-hari tasyrik ya. Jadi korban itu terbatas cuma 4 hari dalam setahun, dan ini kan datangnya tahunan gitu. Walaupun kita mungkin di beberapa pertemuan atau beberapa tahun yang lalu kita paham, tapi ketika datang momen ini lagi lupa lagi hukumnya dan bagaimana cara beribadah kurban dan hal-hal apapun yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha ya kan. Kita dapati di dalam hari raya itu ada amalan-amalan ibadah yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Maka dari itu saya bersama tim Al-Wafa inisiatif untuk mengangkat tema ini, dan kita bentuk, kita model pembicaraan ini dengan Q&A ya, tanya jawab di sini. Jadi kita akan saling tanya jawab. Jadi kita persilahkan juga buat teman-teman yang ingin bergabung ya, yang ingin menyodorkan pertanyaannya. Mungkin kalau teman-teman dengar suara saya nggak jelas atau ada kendala ya dari gambar, dari suara, bisa kasih masukan sama saya, jadi kita bisa memposisikan juga. Tapi kalau teman-teman rasa sudah suaranya pas, kemudian tidak ada hambatan, ya kasih support ya. Jadi kita saling mengisi supaya apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa kemanfaatan yang maksimal dan sempurna. Dan insya Allah saya di sini nggak sendiri, kita bersama guru kita Ustadz Sofyan Haris, dan alhamdulillah sudah masuk kepada saya pertanyaan yang begitu banyak banget ya. Sementara ini sudah ada 20 pertanyaan. Nah, nanti kita akan bahas sendiri sedikit-sedikit. Nah, kayak gini nih, ada yang komentar suaranya bengung, kita coba betulin dikit. Pokoknya kalian yang nyaman gitu ya. Jadi kalau kalian temukan sesuatu yang kurang nyaman, kalian komentar. Tapi tetaplah kita ini hanya bisa mengusahakan, selebihnya kita tawakalkan sama Allah ya. Maka dari itu kita tidak usah lama-lama, kita langsung aja coba gabung bersama Ustadz Sofyan. Alhamdulillah sudah gabung sama kita Ustadz Sofyan, tinggal saya ajak, saya undang aja. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita kali ini kita belajar bareng bersama narasumber kita untuk lingkup pembahasannya berkaitan dengan kurban dan hari raya Idul Adha. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan, ada permasalahan berkaitan dengan kurban ataupun berkaitan dengan hari raya, silahkan dipertanyakan, nanti kita akan bahas.
kita undang Ustaz Sofyan ya untuk live bareng. Salam teman-teman. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Bagaimana kabarnya Ustaz? Khair antum. Alhamdulillah fi sihah wal afiyah wa tamal afiyah. Kita ucapkan mubarikin Ustaz. Amin, amin, alhamdulillah. Ini kita punya guru, amin, alhamdulillah. Makasih banyak, Bib. Barusan melangsungkan akad nikah. Belum nyampe seminggu, Ustaz ya? Oh, sudah. Besok seminggu. Belum. Besok seminggu pas. Iya, jadi masih harum-harum ini. Harum-harum manten ini, Ustaz. Iya, masih hangat. Nah, Ustaz. Kita seperti yang kita rencanakan, Ustaz. Jadi memang kita ingin Q&A, tanya jawab bersama antum. Jelas, Ustaz, enggak? Suaranya Al-Fakir, Ustaz ya? Jelas. Ada kendala jelas, mungkin? Enggak atau ada. Cukup? Kalau saya dengar cukup baik. Nah, Ustaz. Nah, seperti yang kita rencanakan, Ustaz, kita akan tanya jawab di sini mengenai kurban dan Idul Adha. Di mana kan banyak ini permasalahan di antara teman-teman, walaupun Idul Adha ini setiap tahun datang, tapi kan karena ini kegiatan tahunan yang hanya beberapa saat aja, jadi di situ mungkin banyak lupa, di situ mungkin banyak lalai terhadap hukum-hukum atau tata cara berkurban dan ibadah-ibadah yang dikhususkan di hari raya Idul Adha. Jadi dari fenomena inilah kita mengajak antum untuk bisa membantu daripada kebingungan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan keberkahan, kemanfaatan ini tadi yang meluas dan menyeluruh. Amin, amin. Dan kita bikin juga seperti ini supaya mereka juga bisa dengar semua ya, dan mengambil faedah daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain itu, Ustaz, untuk menambah wawasan. Amin, moga-moga bisa menambah wawasan juga untuk saya sendiri dan kita semuanya juga bisa menambah wawasan dan menambah ilmu ya. Apalagi kalau kita bisa begini lagi. Ini kita juga keterbatasan tempat dan waktu bersama Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan jauh dari rumah saya, mungkin hampir 30 kilo lebih mungkin, Ustaz ya. Ya, lebih. Nah, saya di kota Malang. Walaupun masih Malang, Beb ya. Tadi kabupaten. Ustaz Sofyan di daerah Gondang Legi dan saya di kota Malang pusat. Jadi jauh. Apa-apa, jauh di mata, dekat di hati, Beb ya. Nah, Ustaz, boleh kita mulai, Ustaz, untuk pertanyaan-pertanyaannya, Ustaz, untuk menyikat waktu. Karena ini yang sudah masuk pertanyaan di saya sudah 20 pertanyaan ini, Ustaz. Jadi kita akan coba banyak, satu persatu. Nah, dan kita harapkan dari teman-teman semuanya, Beb. Insya Allah, moga-moga kelar semua ini. Dari teman-teman kalau ada yang bertanya, silakan tanyakan langsung di komentar, dan kalau nututin langsung saya bahas. Jadi supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dibahas, mungkin saya bisa DM satu persatu atas pertanyaan itu tadi ya. Tapi lebih bagi teman-teman yang sudah tanya di Instagram tadi sudah masuk sama saya, dan teman-teman yang tanya di IG, di WhatsApp ya sudah saya catetin sampai terkumpul lah ini sekian banyak. Mungkin di awal, Ustaz ya, kita bahas yang ringan-ringan pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana asal hukum daripada berkurban itu tadi, dan bagi siapa yang dibebankan hukum asal berkurban itu tadi? Ya, kalau kita melihat dari perbandingan mazhab, yaitu 4 mazhab dari Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah atau Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, dari 4 mazhab tadi, tiga mazhab semuanya mengatakan sunnah muakkadah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan sunnah muakkadah, dan dari Imam Malik juga mengatakan sunnah wajibah. Kalau istilah dalam mazhab beliau namanya sunnah wajibah, masuk dikategorikan sama, hampir sama, ini berbeda definisi saja. Cuma Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan wajibah. Ya, wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu, yang memenuhi kriteria dia itu mempunyai keluasan di kapan? Di malam hari rayanya. Ada kelebihan
untuk bisa membeli hewan kurban di malam hari raya, maka dia punya kewajiban untuk berudhiyah atau mengeluarkan hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Walaupun ada riwayat dari pendapat dari sebagian dari pengikut Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak, ya, ditarjih, ya, bahwasanya udhiyah ini hukumnya sunnah. Tapi skala besar dari mazhab Imam Abu Hanifah, dari para ulamanya itu mengatakan wajib. Tapi dari kita, karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita akan bahas sedikit tentang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dalam udhiyah ini dibagi dua. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Perbedaannya apa? Kalau sunnah kifayah itu kalau bagi orang yang dia itu punya keluarga, dalam satu rumah itu ada beberapa orang, maka hukum berudhiyah bagi dalam satu keluarga itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau ada satu orang yang di rumah itu melaksanakan udhiyah, maka yang lainnya gugur. Ya. Artinya dia sudah mendapatkan kategori sunnah. Dan yang melakukannya adalah yang mendapatkan pahala dari udhiyah atau menyembelih kurban itu. Tapi kalau dia hidup sendiri, dia kategorinya sendiri, ya, maka dia dikatakan mengeluarkan udhiyah tadi sunnah ainiyah. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu secara hukum, ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya satu keluarga sudah ada yang mengeluarkan satu, maka yang lain jatuhnya tetap sunnah, Ustaz, ya. Tapi ya, gugur, artinya gugur kesunahannya, sudah mewakili ada yang melakukan kesunahan itu. Tapi kalau dia mau melakukan ada lebih dari satu orang, ya, maka itu bagi orang tersebut namanya sunnah ainiyah, karena sudah ada yang melakukan. Gitu. Ya. Jadi tetap bernilai ibadah dan pahala, Ustaz, ya, walaupun dia berkemampuan lebih dari satu orang yang dia kurbankan. Ya. Misalnya anaknya dia kurbankan, ini juga tetap menghasilkan pahala, ya, di situ, Ustaz, ya. Ya, kenapa kok Imam Abu Hanifah sendiri yang berpendapat hukumnya wajib? Karena beliau bersandarkan kepada hadis. Satu hadis yang menerangkan bahwasanya man lahu sa'ah wa lam yudhi fala yakrubanna musallana. Al-hadits agama qal. Siapa yang punya keluasan dalam rezeki, punya kemampuan untuk dia menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, namun dia tidak mengeluarkannya, tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali dia dekat dengan masjid-masjid kami atau tempat sholat-sholat kami. Itu ancaman bagi orang-orang yang punya kemampuan udhiyah. Atas dasar inilah yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah bahwasanya apa? Udhiyah tadi hukumnya wajib. Nah, ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i, itu hadis itu gak cukup untuk jadikan satu dalil wajib. Karena ternyata ada hadis lain yang secara lebih soreh lagi, yang lebih jelas lagi, yang menjadikan menerangkan bahwasanya itu maksudnya hadis bukan wajib, tapi sunnah. Dengan hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan al-udhiyatu faridatun alayya wa sunnatul lakum. Al-hadits agama qala. Udhiyah itu bagi saya faridatun alayya. Itu menjadi kewajiban untuk diriku. Namun bagi kalian selain aku itu hukumnya sunnah. Makanya ada syariat itu yang bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Ada tiga yang ada tiga yang bagi Nabi itu secara khusus wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Yang pertama udhiyah, karena secara langsung fasholli li rabbika wanhar, itu. Nah, udhiyah, menyembelih kurban itu wajib bagi Nabi. Yang kedua, melaksanakan sholat witir. Witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Yang ketiga adalah sholatud duha. Bagi Nabi sholat duha wajib, bagi kita sunnah. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sedikitnya. Nah, untuk selanjutnya, Ustaz, pembagian terhadap pengatasnamaan hewan kurban. Ini tadi ada pertanyaan dari salah satu temannya kita di Instagram. Bolehkah kita berkurban satu kambing untuk atas nama satu keluarga? Atau hanya bisa untuk satu atas nama aja, Ustaz? Ya, jadi gini, sudah ditentukan dalam syariat bahwasanya satu ekor kambing itu hanya bisa digunakan untuk satu orang. Berbeda dengan jenis
selain kambing, yaitu unta sama sapi dan sejenisnya. Ya, maka 1 ekor sapi bisa digunakan untuk 7 orang. Dan 1 ekor sapi ya itu juga sama seperti unta, yaitu untuk 7 orang. Jadi nggak bisa 1 kambing digunakan untuk semua keluarga. Apalagi dengan model iuran ya. Kan ada itu. Ayo iuran, kita iuran, 1 sekolah atau 1 keluarga iuran. Kita menyembelih hewan kurban. Nah, ini kalau nggak ada niatan, nggak diniatkan untuk 1 orang, maka tidak sah hewan kurban ini. Jatuhnya apa? Jatuhnya sodako. Maka gimana, harus ada ini hewan 1 ekor kambing ini di atas namakan 1 orang. Namun ya boleh ya, boleh pahalanya itu diniatkan diberikan kepada 1 keluarga. Seperti Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan ketika menyembelih hewan kurban, hadzali wali ummati wali fuqara'i ummati. Ya, bagaimana Rasulullah itu pernah begitu. Ketika menyembelih kurban itu, ya ini untuk diriku dan pahalanya untuk orang-orang fakir dari umatku. Jadi orang-orang yang nggak pernah menyembelih hewan kurban dari umat Nabi Muhammad sampai yaumil qiyamah sudah diniatkan sama Nabi pahalanya. Rasulullah sudah menghadiahkan untuk kita semuanya yang belum pernah kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak orang seperti Rasulullah? Nggak ada. Sudah bersedekah untuk umat yang belum ketemu sama sekali. Itu. Nah, perihal niat ini, Ustaz. Ya. Jadi kalau untuk niat memang untuk 1 orang untuk kambing, tapi untuk diniatkan pahalanya, ditujukan pentujuan pahala boleh untuk 1 keluarga itu tadi. Kemudian boleh enggak, Ustaz, untuk mengkorbankan orang yang telah meninggal? Untuk orang yang meninggal, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, yang muktamad ya, muktamad tidak boleh selama dia atau yang meninggal tadi tidak pernah berwasiat. Ya. Yang muktamad ya. Kalau nggak ada yang muktamad begitu. Namun kebanyakan diamalkan pendapat yang kedua walaupun nggak muktamad. Ya. Yaitu yang berpendapat boleh sekalipun tidak berwasiat. Ya. Boleh. Jadi boleh ya, kalau ambil pendapat yang tidak muktamad boleh, tapi kalau yang muktamad itu tidak boleh kecuali berwasiat. Kemudian untuk perihal ini, Ustaz, yang banyak jadi kebingungan daripada teman-teman yang ingin berkurban. Mereka itu ketakutan kalau mau potong kuku atau potong rambut. Katanya kalau mereka-mereka yang berkurban haram mereka potong kuku dan potong rambut. Benar nggak, Ustaz, itu haram, Ustaz? Ini memang ada hadis yang panjang sekali dari Rasulullah, di mana hadis itu Rasulullah itu pakai bahasa fala taqanna syu'urakum wala alfarakum. Itu ada hadis yang sangat panjang, di antara anjuran ketika sudah mulai masuk awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, bagi orang yang ada keinginan ya, ingin melakukan udhiyah atau menyembelih hewan kurban supaya tidak memotong apapun dari tubuhnya, mulai dari rambut, kumis, jenggot, kuku dan lain sebagainya. Ini ditafsirkan sama para ulama mazhab Syafi'i ini hanya bersifat sunnah. Artinya kalau seseorang tidak melaksanakannya, ya hukumnya makruh. Ya. Tidak sampai haram. Yang kedua, tidak sampai haram. Yang kedua, ini bagi orang yang ada niatan yang memang dari awal, dari tanggal 1 atau tanggal 2-nya ada keinginan untuk berkurban. Tapi kalau nggak ada niat, yang nggak ada hukum haram ataupun hukum makruh. Misalkan saya tanggal 1 nggak ada niat kurban, tiba-tiba baru ada niat ketika tanggal 8 Dzulhijjah atau besok mau hari raya. Nah, ketika sudah ada niatan seperti itu, baru besoknya saya makruh memotong rambut dan sebagainya. Gitu. Jadi takarannya dari dihitungnya dari niatan itu. Kalau sudah niat, maka dia dianjurkan untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Iya, benar. Kemudian ada pertanyaan ini dari kolom komentar dari Ibnu Rozi. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, pernah dengar kurban nazar itu hanya boleh dibagi kepada kaum fakir dan miskin dan tidak boleh kepada orang kaya.
Di sini kalau misalnya ada orang yang, jadi dia tanya kalau misalnya kalau ada orang yang patungan beli sapi, yang sebagian nadar, sebagian meniatkan sunnah, itu dalam pembagiannya seperti apa, Ustaz? Apakah sapi itu Ya, nah, ya memang benar. Jadi udhiyah itu ada dua macam ya. Udhiyah wajibah, ada udhiyah sunnah ya, udhiyah sunnah. Jadi ada udhiyah kurban yang sifatnya wajib, ada kurban yang sifatnya sunnah. Kurban yang wajib tadi itu bisa menjadi wajib ketika dinazarkan. Ada orang nazar, saya kalau dapat uang tahun ini akan kurban. Nah, ini jatuhnya nazar. Atau dia menentukan, menentukan ketika dia membeli hewan kurban, dia menentukan, saya ini kurban saya. Maka ketika dia sudah menentukan kurbannya itu, hewan kurban dijadikan kurban begitu, maka jatuhnya hewan kurbannya menjadi wajib. Sehingga kategori udhiyah yang wajibah ini wajib semuanya disodakohkan kepada fuqara wal masakin. Dan orang kaya tidak berhak mendapatkan. Tidak boleh dikasihkan kepada orang kaya. Semuanya. Bahkan dirinya sendiri, orang yang berkurban wajib tadi, tidak boleh menikmati. Keluarganya juga tidak boleh menikmati. Ya. Adapun nanti kalau itu bercampur dengan kurban yang sunnah, kalau itu misalkan dalam sapi ya, diukur saja. Berarti dia intinya dia nggak boleh mengambil bagian, itu aja. Nah, yang nazar itu nggak boleh Ya, ambil bagian. Bagiannya, iya. Dan nanti semuanya bagian dia harus diserahkan kepada fuqara wal masakin. Itu aja. Nah, perihal ini, Zat, antum tadi bahas sunnah dan nazar ini, Zat. Perbedaannya di mana aja sih, Zat? Korban sunnah dan nazar itu, Zat. Ya, kurban Hanya sunnah di itu pembagian. dalam niatnya saja, kalau itu yang membedakan itu kurban wajib apa sunnah. Ya, kalau dalam pembagiannya sekarang, dalam taksimnya pembagiannya, kalau kurban wajib tadi nggak boleh diberikan kepada orang kecuali hanya untuk orang fakir dan miskin. Bahkan untuk dirinya sendiri nggak boleh menikmati sedikit pun. Berbeda dengan kurban sunnah. Kurban sunnah itu bahkan disunahkan, dianjurkan dirinya, dia yang menyembelih, ya, yang dia berkurban itu menikmati, disunahkan. Walaupun hanya sedikit. Ya, makanya dibagi ketika kurban sunnah itu dianjurkan dibagi menjadi 3. Sulusun li nafsihi, 1/3 untuk dirinya sendiri. Sulusun lil agniya, 1/3 untuk orang kaya. Ya. Yang ketiga, sulusun lil fuqara al masakin, 1/3 untuk orang-orang fakir dan miskin. Nanti kurban sunnah ini ketika sudah diberikan kepada orang-orang kaya, maka bagi orang kaya ini nggak boleh dijual lagi. Antum tak kasih, antum kan insya Allah anak khusnudon, antum kaya, Bib. Ya, antum tak kasih daging kurban, maka bagi antum, oh ini mumpung dapat hewan kurban banyak saya ini, tak jual untung saya ini nggak boleh. Ya, Bu, nggak boleh. Ya, harus bagi antum yang kaya itu hanya ya untuk dinikmati atau untuk dihidangkan untuk orang-orang lain. Tapi untuk fuqara wal masakin, ketika dapat jatah hewan kurban, maka boleh bagi mereka untuk menjual kembali. Dijual mana nang pasar ya, boleh. Dijual lagi di pasar. Ya. Kalau yang bagi boleh. Yang berkurban, Zat, boleh enggak Zat dijual, Zat? Bagi yang berkurban. Bagi orang nggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Jadi bagi orang yang kaya dan orang yang berkurban enggak boleh. Bagi yang fuqara wal masakin ketika dapat wal masakin ini boleh. Boleh. Ya. Nah, ya kita sapa sedikit Zat, teman-teman. Masya Allah, ini dari Jawa Tengah, Solo, teman-teman dari Bangil, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Salam kenal bagi yang semuanya. Salam kenal untuk semuanya. Ada pertanyaan lagi nih, Zat. Perihal, tapi ini mungkin sudah dijawab tadi, perihal meniatkan kurban untuk orang yang telah meninggal daripada orang tua. Ya seperti yang tadi antum jelaskan, kalau dia berwasiat menurut yang muktamad baru boleh. Tapi kalau tidak berwasiat untuk yang muktamad tidak bisa. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan untuk berkurban bagi mereka-mereka yang telah meninggal boleh. Itu tadi, Zat, ya. Itu pendapat yang tidak muktamad. Melangkah pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Zat.
yang telah sampai ke saya dulu, Ustaz. Perihal kurban, ketika seseorang beli kurban, kan banyak orang sekarang ini beli kurban kambing betina, tidak kambing jantan ya, walaupun kayaknya salah satu yang dianjurkan yang jantan karena mungkin lebih murah kambing betina. Ketika di awal beli dia tanya sama si penjual, ini ada janinnya enggak? Katanya si penjual enggak ada gitu. Intilala ketika dia sembelih, ketika sudah dibuka ternyata ada janinnya itu tadi, Ustaz. Ini janin gimana hukumnya, Ustaz? Boleh dimakan enggak, Ustaz? Dikonsumsi enggak? Ya. Kalau janin jadi ketika sudah berada di perut ibundanya, ketika sudah disembelih ya, ibunya sudah disembelih, kemudian si janin tadi itu dalam posisi dia sudah mati juga. Matinya itu dengan sebab disembelihnya ibundanya, maka ini nggak perlu disembelih lagi. Jadinya halal. Jadi mengikuti sembelihannya ibunya. Tapi kalau misalkan disembelih tiba-tiba hidup, ya, maka ini nanti jatuhnya jadi harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Ini jatuhnya udhiyah, artinya mirip dengan udhiyah, artinya nggak boleh diberikan, dimiliki ataupun dinikmati, nggak jadi disembelih, artinya harus diberikan. Dalam keadaan hidup boleh diberikan, masih hidup kepada orang fakir boleh. Tapi kalau dia itu disembelih langsung, habis hidup langsung disembelih, maka ini nanti juga boleh dibagikan seperti ibunya. Pembagiannya seperti ibunya. Jadi kalau misalkan nggak langsung disembelih, boleh. Kan dibiarkan hidup, tapi nggak boleh dimiliki. Ini milik fuqara wal masakin. Paham ya? Paham. Cuman kan kebanyakan itu ya ikut mati, Zat, karena kecil ya, jarang kalau. Iya, biasanya mati. Langsung mati. Kalau sudah mati nggak perlu disembelih lagi, Beb. Itu langsung boleh dimakan. Katanya enak itu, Beb. Kata yang zen-zennya itu katanya. Wallahu alam ya, saya nggak pernah merasakan. Kalau teksturnya daging kambing yang muda-muda memang lembut-lembut enak memang, Zat. Kalau dimasak lebih itu yang enak. Dicari sama orang, Beb. Wallahu alam kalau janin itu lihatnya kayak kering gitu. Takuya katanya. Kalau orang baik katanya litakuya. Untuk jamu dan untuk obat. Ahlan wa sahlan, ada teman-teman dari Bangil, dari Bekasi juga hadir. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Oh, ini ada pertanyaan nih, di kolom komentar. Bagaimana hukum daging kurban yang dibagikan ke non muslim? Boleh nggak non muslim menerima? Kalau itu kurban wajib tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kurban sunnah kalau itu diberikan kepada kafir dhimmi, hukumnya boleh. Tapi dengan syarat ya, tidak boleh diberikan lebih banyak dari kata di atas orang-orang muslim. Ya. Boleh. Kemudian andai kata tapi lebih baik ya, apalagi sekarang ini lebih diutamakan kepada orang muslim saja, karena apalagi zaman sekarang ini orang-orang muslim saja banyak yang kekurangan. Apalagi zaman corona begini, Bib ya. Mungkin lebih sekarang ini yang udhiyah lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin loh ya. Lihat keadaan sekarang ini. Nah, kalau misalnya dibalik yang nyumbang kambing ini justru dari orang non muslim. Boleh enggak diterima yang berkurban? Nah, ini kalau ada syarat-syarat kurban itu diantaranya muslimun, harus orang muslim. Jadi kalau ada orang non muslim ingin ikut ya berkurban, maka secara syar'i tidak dinamakan kurban gitu. Ya anggap sedekah biasa aja, Bib. Ya diterima aja. Kalau misalkan ada orang non muslim, aku ini cuma nanti nggak diperlakukan seperti kurban. Hanya boleh bagi sembarang aja, terserah. Nah, ini anjuran untuk saya, yang anjuran dari saya sendiri bagi panitia yang berada di masjid ataupun yang dimanapun yang menjadi panitia kurban, untuk kurban wajib dan kurban sunnah hendaknya dan seharusnya untuk dipisah dari semuanya, seluruhnya.
Karena pembedanya takut nanti masuk kategori orang kaya nanti ketika itu yang wajib, ya. Akan dipisah. Ini yang makanya harus dicatat, betul-betul dicatat mana kurban sunnah, mana kurban wajib. Kalau misalnya diakali boleh enggak, Ustaz? Misalnya orang kafir non muslim gitu ngasih kambing gitu, terus sebagai panitia mengatakan, oh ya kita terima kambingnya, kita berikan ke si fulan, nanti si fulan yang terima ini kan bisa niat udhiyah nanti, Ustaz, kan nanti dapat pahalanya akhirnya. Ya. Boleh. Kalau memang dia itu nggak apa-apa. Nah, ya, pokoknya dia jelas itu ya, dia ridho nggak apa-apa. Misalkan dia tahu sebenarnya dia itu nggak sah, tapi terserah dah. Ini buat siapa terserah. Tuh nggak apa-apa ya, nanti kita ini kambingnya kita kasihkan ke fulan dan nanti dia niat untuk dirinya, boleh nggak? Ya kalau itu nggak apa-apa. Yang penting yang penting jelas numpang, dari numpang niat aja di situ. Iya, benar. Agak sedikit putus-putus. Lagi. Selanjutnya ini perihal kurban dan akikoh ini. Kan banyak daripada kaum muslimin mungkin dia belum sempat diakikohin. Datang nih musim kurban. Boleh enggak Ustaz dia yang pertama didahulukan mana, akikoh atau kurban, dan apakah mungkin dan bisa kalau niatnya digabung? Sudah saya niat akikoh dan kurban. Jadi kalau ya ada orang ingin bingung antara mana yang dahulukan, akikoh apa kurban, maka ketika posisi dia ada niat, ada kemampuan untuk berkurban ataupun akikoh, itu waktunya kapan dia? Misalkan dia itu kemampuannya membeli kambing tadi itu pas di momen Dzulhijjah kurban, maka otomatis didahulukan, lebih afdol dia itu berkurban daripada akikoh, karena waktunya kurban itu sedikit, kan cuma 4 hari. Apabila niat kemampuannya tadi itu di luar dari bulan Dzulhijjah, ya, maka ya didahulukan akikoh, itu lebih didahulukan akikoh. Namun apabila dia itu ingin sekalian, ya, ada sekalian, apakah boleh akikoh saya diniatkan juga sekaligus kurban? Maka dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar mengatakan lam yasih, tidak sah. Jadi harus ditentukan. Kalau ini memang udhiyah ya udhiyah saja, kurban ya kurban saja. Kalau ini akikoh ya akikoh saja, nggak bisa digabung jadi dua. Adapun Imam Romli berpendapat boleh digabung antara satu kambing untuk kurban dan juga untuk akikoh. Mungkin dari dua pendapat ini saya bisa, mungkin kita mengambil jalan tengah. Jalan tengah artinya begini. Jadi apabila bagi orang yang punya kemampuan lebih, ya bisa membeli kambing lebih dari satu, ya hendaknya ikut pendapat yang muktamad, yang kuat, yaitu apa? Ya jangan digabung jadi satu kambing untuk kurban dan akikoh ini hendaknya ditinggalkan. Artinya beli kambing lagi, satu kambing untuk kurban, satu kambing untuk akikoh. Ini bagi yang mampu. Adapun bagi orang-orang yang ini syukur-syukur saat saya ini bisa kurban tahun ini, jadi pas-pasan, ya, maka boleh mengambil pendapat Imam Romli. Ini saya lebih ahsan saya mengarahkan pendapat ini. Artinya apa? Satu kambing dia boleh niatkan kurban dan juga boleh dia niatkan akikoh. Ya, tergantung posisinya sekarang kepada yang mengamalkan. Ya kategorinya seperti apa? Nah, itu aja. Kemudian Zat, kalau tadi jelas Zat, kalau tadi sudah dijelaskan tentang bolehkah kita berkurban untuk mereka yang sudah meninggal, sekarang pertanyaannya, masih ada tuntutan dan anjuran Zat, untuk orang itu berkurban akikoh untuk mereka yang sudah meninggal. Misalnya punya anak gitu Zat, anak ini sampai umur 20 tahun belum sempat diakikohin, dilala anak ini mati gitu, abahnya akhirnya kepikiran, oh ya belum saya akikohin, masih boleh tidak Zat untuk diakikohin? Jadi ya ini kembali kepada hukum akikoh sendiri, ya. Jadi akikoh itu adalah menyembelih hewan, ya, hewan untuk anak yang baru lahir ketika umur 7 hari
Ya. Ketika umur 7 hari itu definisi akikoh. Kalau nggak mampu di hari ke-7, kelipatannya, ya, kelipatannya sampai dia mampu. Ya, kemudian ketika anak tadi sudah balik, maka kesunahan akikoh ini bukan dibebankan kepada orang tuanya. Jadi kalau sebelum balik, kesunahan ini ada pada orang tua untuk melaksanakan akikoh. Tapi kalau sudah balik, maka kesunahan untuk berakikoh itu kembali kepada dirinya sendiri. Kayak saya sama antum, Bib. Sekarang kalau antum belum akikoh ya, maka bukan tugas orang tua antum, nggak sunah melakukan akikoh lagi, karena kesunahnya sudah kembali kepada dirinya sendiri. Adapun misalkan orang tua merasa apa, saya kayak seperti kurang lengkap karena punya tanggungan. Ya, ini adalah bentuk ihsan, kebaikan orang tua kepada anaknya. Jadi silakan, nggak apa-apa. Namun sejatinya kesunahan itu pada dirinya sendiri. Sehingga untuk yang sudah meninggal, ya, kalau sudah meninggal, nggak wajib, sudah nggak sunah lagi orang tua untuk mengakikahkan. Tapi hukumnya boleh, boleh mengakikahkan, ya, mengakikahkan untuk apa? Seseorang yang sudah meninggal. Namun lebih baik anjuran saya lebih baik dijadikan kurban, itu lebih afdol. Atau bisa diniatkan dua, kurban dan akikoh untuk yang sudah meninggal. Kemudian ini kan banyak di masyarakat orang-orang yang titip dibelikan kambing. Misalnya si fulan, si orang kaya ini kan tidak sempat biasanya untuk ke kandang untuk cari pilih, dia titip sama orang, ini saya titip uang, sampean belikan kambing, yang penting memenuhi syarat dan dirasa orang ini amanat gitu. Itu boleh enggak, Ustaz? Jadi menitipkan uang untuk membelikan kambing, jadi ini bentuk taukil, mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan saja. Nah, berarti orang tersebut hanya tugasnya membelikan saja. Jadi nggak ada tugas untuk dia itu meniatkan, tidak ada tugas untuk dia itu menyembelih. Maka harus taukil lagi. Maka harus perhatikan ketika ada orang itu nggak sempat ya untuk mencari, meniatkan atau menyembelihkan, maka hendaknya nanti di awal ketika ingin memasrahkan sama orang, 3 ini harus diserahkan semuanya. 4 ya, yaitu apa? Saya pasrah kepada sampean, dengan uang ini tolong belikan kambing yang sah untuk kurban. Ya. Kemudian juga sekaligus saya pasrahkan kepada sampean sebagai wakil untuk meniatkannya untuk diri saya. Misalkan itu dirinya atau untuk anak saya. Sekaligus saya pasrahkan kepada sampean untuk menyembelihkannya. Ya, menyembelihkannya. Yang keempat, dan sekaligus untuk membagikannya kepada yang berhak. Ini kalau kita lakukan seperti ini, hukumnya sah. Tapi kalau kita nggak ada taukil, maka ini jatuhnya nggak sah. Menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Maka yang perlu diperhatikan, harus waspada dan hati-hati. Karena memang seharusnya itu memang kalau mau kurban itu ya dirinya sendiri yang mencari, dirinya sendiri yang menyembelihkan, dirinya sendiri yang membagikan. Itu yang afdol, yang lebih utama. Tidak dipasrahkan kepada orang. Seperti Nabi Muhammad di waktu Fathu Makkah. Di Fathu Makkah itu beliau sampai menyembelih hewan kurban tidak kurang dari 130 unta waktu itu. Dan 63 kambing. Itu beliau sendiri yang menyembelih. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi. Ini mukjizatnya Nabi. Kekuatan Nabi itu sampai begitu. Subhanallah. Akhirnya lebihnya sampai 100 lebih itu Rasulullah sendiri yang menyembelih. Kemudian setelah itu baru beliau serahkan kepada, bagiannya dipasrahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi menunjukkan ini pasrah, wakil untuk menyembelih. Jadi kayak sekarang ini program-program internet kan banyak itu, Zat, yang kirim uang aja nanti dibeliin. Berarti harus tetap memperhatikan 4 poin tadi itu, Zat, ya. Iya, minimal nggak harus taukil secara lafadz, ya. Nggak harus, tapi boleh pakai kitabah. Tulisan. Ini harus tulisannya juga jelas. Nah, ada pertanyaan juga dari Mas Anggara. Bagaimana hukum kalau potong rambut, potong kuku sebelum kurban, sedangkan kita ada niatan untuk kurban?
tadi sudah dijawab oleh Ustaz Sofyan. Kalau sudah ada niatan, hukumnya mentoknya makruh, Ustaz ya, tidak sampai haram di situ. Ya, Dan nggak sampai haram. tapi dianjurkan dan disunahkan untuk dia memang tidak potong kuku sampai disembelihnya hewan kurban itu tadi, Ustaz ya. Ya, sampai disembelihnya hewan kurban. Karena apa? Tujuannya kenapa? Karena Rasulullah kan bilang, ya, karena sesungguhnya hewan kurban itu layak akan datang pada hari kiamat itu bi'adzafiha wa aqraniha. Akan datang untuk orang yang kurban tadi itu dengan semua anggotanya, bahkan dengan apa namanya, dengan kukunya, bahkan dengan tanduknya, itu sebagai tebusan untuk dia. Bahkan dalam riwayat yang lain itu akan hewan kurban tadi itu bahkan menjadi tunggangan untuk dirinya di atas Shiratul Mustaqim. Nah, itu. Untuk selanjutnya ini ada satu permasalahan yang ditanyakan oleh seseorang tadi di IG. Dia mengatakan dia dimintain urunan gitu, Ustaz. Ayo, kau kalau mau kurban kambing, taruh uang aja, wakil aja, gini. Misalnya sudah memenuhi syarat di situ. Tapi dia dijanjikan tidak diberikan daging kambing. Dia dijanjikan nanti tak kasih, tapi tak kasih daging sapi ya, tak urupi daging sapi gitu. Itu kan tidak masalah atau bermasalah, Ustaz? Jadi kalau masalah dia nanti dapatnya apa, itu enggak jadi wajib. Karena kan hukum, jadi saya menyembelih ya, kurban sunnah, saya berkurban sunnah misalkan ya, maka bagi saya itu enggak ada kewajiban untuk mengambil sesuatu dari hewan kurban yang saya kurbankan, enggak wajib. Artinya sunnah. Adapun maka dari sini diambil kesimpulan bahwasanya misalkan yang saya dapat bukan dari hasil kurban saya, ya nggak apa-apa. Tapi memang tapi yang dianjurkan, dianjurkan sunnahnya dia dapat bagian dari miliknya dia sendiri. Miliknya dirinya sendiri. Ya itu. Karena memang Rasulullah menganjurkan ada Sayyidah Fatimah itu ya. Waktu kurban disuruh ngambil sedikit. Untuk tabarrukan. Ngambil barokah. Ada pertanyaan juga di DM tadi. Bagaimana hukum menjual kulit daripada hewan kurban seperti yang antum jelaskan tadi, Ustadz ya. Kalau bagi si pengkorban dan orang kaya yang kebagian, dia tidak boleh untuk menjual. Tapi kalau si kulit itu tadi diberikan kepada orang fakir atau miskin, dia berhak atau boleh untuk menjual bagian daripada kulit itu tadi. Berarti tidak ada batasan ya, mau kulit, mau daging, mau apapun boleh dijual bagi yang fakir dan miskin itu, Ustaz ya. Boleh ya, apapun bagiannya. Boleh. Dan apapun bagiannya bagi orang kaya dan si pengorban itu tidak boleh untuk menjual. Iya, tidak boleh. Dia kan boleh. Tapi kalau dijual tidak boleh. Nah, sebelum sampai akhir ini, Ustaz, perihal kurban, sebelum kita melangkah pada momen selanjutnya karena sudah hampir 1 jam, nggak kerasa. Nggak kerasa batas, ya. Batas awal dan akhir kurban itu kapan sampai kapan, Ustaz? Boleh berkurban mulai kapan dan batas akhirnya sampai kapan? Ya, boleh orang itu waktu mulai dikatakan itu boleh masuk waktunya kurban itu kita bisa lihat dari namanya saja, udhiyah. Udhiyah itu sendiri dari kata ad-dhahwah. Ad-dhahwah itu waktu duha. Karena memang memang kan pelaksanaan sholat Idul Adha itu kan ketika sudah masuk waktu duha. Maka dari situlah dinamakan udhiyah. Diambil dari kata waktu duha. Artinya mulainya pelaksanaan hewan kurban itu dipotong itu adalah ketika sudah selesai ya melaksanakan sholat Idul Adha. Ketika sudah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha ya, walaupun itu hanya sekedar sholat saja. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah boleh seseorang itu memotong hewan kurban. Kalau itu belum selesai terus tiba-tiba motong, maka jatuhnya wajib diulang lagi. Artinya wajib ganti. Yang sudah dipotong itu siapa yang motong wajib ganti, ataupun yang melaksanakan wajib ganti, mengulang lagi. Sampai kapan? Terakhir adalah hari ke tasyrik terakhir. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, 14 ya. 11, 12, 13 ya. 3 hari tasyrik. Jadi ya sampai
mentok ya sebelum maghrib di hari ke-13 ya, hari Sebelum maghrib itu ke-13 batas akhir. Nah, sebelum maghrib ya. nah, kemudian untuk terakhir Ustaz, ada persyaratan Ustaz untuk kambing-kambing seharusnya bisa untuk dibikin untuk kurban, karena kan ini orang-orang kadang nggak perhatian, yang penting oh ini murah dibeli aja, sedangkan tidak Ya, semua yang orang harus tahu. perhatikan ya, kalau kambing ya, kambing itu kalau kan ada dua jenis ya, kambing domba itu lebih afdol daripada kambing yang bukan domba Oh, lebih ya, afdal. kabus ya lebih afdol karena itu yang disunahkan ya. Karena kalau apa kambing domba ya, Ya, kambing kabus ya, kabus itu domba ya, ya, domba domba. itu minimal minimal 1 tahun, berumur 1 tahun atau yang sudah tanggal giginya ya. Kalau itu kacang ya atau Jawa ya, itu minimal 2 tahun atau sudah tanggal giginya Ya. Kalau kalau sapi ya sama, minimal 1 tahun ya dan sebagainya sama. Untuk yang diperhatikan ya, yang diperhatikan tidak sah untuk menjadikan hewan kurbannya itu yang berpenyakit. Ini penyakitan ini. Yang kurbannya penyakitan. Nah, ini nggak sah. Ataupun yang sangat kurus sekali. Mentang-mentang murah, itu murah tapi kurus sekali. Ini nggak sah. Ya. Atau yang buta, buta. Atau yang terpotong apa namanya telinga. Ya, ini nggak sah untuk dijadikan kurban. Nah, adapun cacat, ya, cacatnya itu tidak sampai berlebihan, ya, dan tidak sampai mengurangi dagingnya, maka hukumnya makruh. Oh, jadi yang bincang-bincang itu selama tidak terlalu cacat bagaimana, hanya sampai makro aja Ustaz ya, tidak sampai membuat dia tidak sah. Tapi dia tidak cacat kakinya, cuman jalannya agak sengklek Ya, gitu. kalau sampai nggak terlalu parah, hukumnya nggak apa-apa, sah, tapi makruh. Makanya berarti kan kalau makanya yang paling bagus itu yang paling gemuk, Nah, ya, yang apa namanya nggak ada cacat, baik seluruh apa dari apa kornnya, dari tanduknya atau dari telinganya, nggak bolong telinganya, itu dari lidahnya, nggak buta, ya, itu yang apa yang sempurna. dan Itu dari fisik dianjurkan ya. laki memang Ustaz. Ya, lebih dianjurkan laki daripada betina. Dan dari segi warna, mana yang paling sunnah adalah yang putih, bersih, itu yang lebih afdol. Kemudian tingkat yang bawahnya yang lebih putih tapi semi apa ya, apa semi apa, mangka ya, mangka, apa bahasanya mangka ya, ya Bulak juga semi tidak tahu itu Mas. gula. Makanya nanti kalau punya kambing itu dianjurnya sebelum disembelih itu dianjurkan untuk dibersihkan, dicoba dimandikan, itu sunnah. Oh, Kemudian setelah yang apa namanya tingkatan yang ketiga dari warna adalah yang percampuran antara putih dan hitam, ya, kemudian hitam, kemudian baru merah, ya, baru merah atau yang coklat, itu sejenisnya. nah, Itu tingkatan dari warnanya. makanya yang warna putih itu lebih dibikin mahal karena memang lebih afdal itu Ustaz ya. Yang warna Iya, putih. dari kesunahnya lebih afdol. Baik itu dari kambing atau unta ataupun apa? Sapi. Nah, ini untuk teman-teman kita yang telah ngucapin salam, waalaikumsalam, dan ada Mas Rosad juga katanya kirim pertanyaan lewat DM. Kita mohon maaf, kita tidak bisa buka IG lewat HP karena HP-nya dibuat live. Jadi kalau antum berkenan bisa dikirimkan juga ke kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Atau ya di kolom komentar aja. Ada pertanyaan lagi perihal kulit tadi, kan tadi kulit tidak boleh dijual kecuali hanya untuk yang fakir dan miskin. Ini sekarang pertanyaannya, boleh enggak yang jualin ini panitia? Atau boleh selama sudah diberikan sama si fakir dan miskin dan sudah diterima, kemudian dijual sama panitia, itu sudah jadi boleh atau ada cara lain, Ustaz? Boleh. Ya memang seperti itu. Ya, harus diterima dulu, Ustaz ya, sama yang fakir dan miskin ya, harus diterima. Miskin nanti bisa dijual kembali sama yang panitianya. Atau begini,
dia itu si panitia tadi meminta keikhlasan dari semua yang menyembelih untuk nanti khusus kulitnya diberikan kepada si fulan atau panitia satu. Ya. Dari satu panitia nanti terserah dia kalau sudah dapat panitianya dan dia kategori orang yang fakir aja enak itu sudah. Fakir satu yang fakir dari yang miskin kan semua kena. Baik yang wajib ataupun yang sunnah kan boleh. Dan nanti dari situ dia jual. Ya kan? Itu cara yang kedua. Lebih enak itu. Kemudian ini ada yang bertanya, ini memang sering kasus masalah kulit kepala ini mesti gitu. Orang-orang entengan dikasih sama si jagal gitu. Sedangkan tidak semua jagal itu kan termasuk fakir dan miskin ya. Ini ada pertanyaan, bolehkah kurban dengan hewan perempuan? Boleh, tadi sudah dijawab. Kemudian bolehkah kulit kurban dijual dan uangnya untuk keperluan masjid di mana hewan kurban disembelih? Nah ini nggak boleh. Yang terakhir itu yang kulit dijual terus dimasukkan masjid itu nggak boleh. Karena ini semua yang dari sembelihan itu memang harus tujuannya arahnya kepada orang, bukan untuk kepada instansi, kepada masjid ataupun yayasan, nggak sah. Ya. Jadi kalau dia seperti itu, maaf ya, itu menyelewengkan amanah, amanah, walaupun tujuannya baik ya. Mungkin untuk teman-teman kita kabarin ya, kita kalau live di Instagram kita dibatasin setiap 1 jam pasti putus nanti, otomatis itu putus. Jadi karena pembahasan kambingnya kita nih, pembahasan kurban, alhamdulillah tidak terasa sudah 1 jam, jadi kemungkinan sebentar lagi putus otomatis dan kita akan coba untuk sambungkan kembali dan kita insya Allah akan bahas perihal Hari Raya Idul Adha dan apa-apa yang perlu di Hari Raya Idul Adha. Nggih, boten apa Ustaz ya. Jadi ini kan sudah masuk 1 jam. Jadi kita sama aja, walaupun tidak saya putus nanti Instagramnya otomatis mutus. Jadi kita untuk pembahasan kambing kurban saya rasa sudah cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di DM ke Instagramnya Ustadz Sofyan atau ke saya. Nanti insya Allah akan kita balas DM-nya satu persatu itu insya Allah. Jadi untuk sementara ini kita ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah bentar lagi kita akan live lagi membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Apa yang dianjurkan dan apakah ibadah-ibadah yang dikhususkan di hari raya kita akan bahas itu bersama. Ya, kita ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.